Iya, ada yang memiliki pemahaman yang berbeda. Dipikirnya mengikuti Jesus Heals Lost Leaders itu dianggapnya bahwa aku bukan pemimpin yang hilang, maka aku tidak ikut pengurapan ini. Bukan demikian, saudara. Tetapi yang dimaksudkan pemimpin di sini hari Minggu itu saya katakan, apa sih definisi pemimpin itu? Kalau dirangkum dalam satu kata, leadership is influence. Jadi siapa yang memimpin, yaitu orang yang bisa memberi pengaruh. Mau dibawa kemana, mau seperti apa, itu leader. Kalau manajer, semua yang sudah ada di-manage, ditata. Tetapi kalau leader, dia memberi pengaruh untuk pergi kemana, menjadi seperti apa. Dan kita bersyukur bahwa setiap saudara, orang-orang yang diselamatkan, diberi kesempatan untuk memberi pengaruh yang baik. Nah, mari kita baca firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Disebutkan demikian. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia berada dalam kejahatan. Hari Minggu kemarin saya menyampaikan ada 100 domba hilang satu. Memang ada pihak yang berusaha mengambil, menghilangkan. 10 dirham hilang satu. 2 anak hilang satu. Ada kekuatan, ada kuasa yang berusaha untuk membuat terhilang. Tetapi solusi dari Bapa Yahweh kepada dunia ini, ia punya putra yang tunggal, ia menjadi manusia, dan itu pun diambil, direnggut, mati di Kalvari. Tetapi si jahat salah besar, dengan Kristus Yesus mati di Kalvari, akhirnya dia menggenapi semua nubuatan di perjanjian lama, bahwa dia memikul semua dosa, menanggung semua kesalahan, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak perlu binasa, tidak perlu terhilang, tidak perlu dilenyapkan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Memberi pengaruh, 1, 2, 3. Tadi ketika saya menuju ke sini, lalu ada mobil jemaat. Saya berada di belakangnya mobil jemaat, tulisannya Yahweh. Saya berkata, wah ini luar biasa ini. Memberi pengaruh, karena di Makassar sendiri, gereja-gereja tidak ada yang memahami, mengenal nama Bapa. Gereja-gereja internasional semua sudah menyembah Yahweh. Singapura, Australia, Amerika, saudara, negara-negara Eropa, kekristenan, gereja-gereja terbesar menyembah nama Bapa Yahweh. Indonesia belum, tetapi ada satu mobil jemaat yang tertulis Yahweh besar. Itu saya sendiri salut. Memberi pengaruh, orang melihat, oh ini nama Bapa yang di surga yang disembah oleh Kristen internasional yang belum diketahui oleh Kristen Kristen Indonesia. Karena Kristen Indonesia condong ke Arab. Padahal Yohanes pasal 4 ayat 22, keselamatan itu bukan dari Arab, tetapi dari Yahudi. Nah, mari kita melihat sekarang memberi pengaruh. Ada orang-orang yang ternyata sempat gagal memberi pengaruh. Sosok yang pertama yang saya mau expose di depan saudara adalah Musa. Musa ini, dia hidupnya di 3 zaman. Pada usia 0 sampai 40,
dia bertumbuh di Mesir. Dalam perawatan, penanganan, berada di lingkungan Firaun, Mesir. Anak putri Firaun. Nah, pada usia 0 sampai 40, sempat dia melerai orang, lalu kemudian dia berusaha membantu, tetapi kemudian terjadi sesuatu accident, lalu dia lari. Karena yang dibantu malah menyalahkan dia lari. Masuk kepada periode 40 tahun yang kedua, dia berada di padang gurun Midian. Di situ sepertinya, sudah enggak mungkin aku dipakai Tuhan lagi. Akhirnya dia membantu mertua, menggembala dombanya mertua. Saudara bisa bayangkan 40 tahun kedua kehidupan Musa ini seperti sudah hopeless, sudah useless, enggak berguna aku. Harusnya di Mesir, di istana itu, tetapi akhirnya sekarang terbuang di padang gurun di Midian ini. Dia sudah tidak menyangka kalau Tuhan beri kesempatan lagi. Tetapi dengar saudara, ketika di usia 80, Tuhan memanggil dia, memberi kesempatan sebuah tugas yang besar, mengeluarkan jutaan orang Israel dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Masuklah dia ke 40 tahun periode ketiga. Mungkin ada dari antara saudara yang menyangka, enggak mungkinlah Tuhan pakai aku sudah usia sekian, dan aku juga enggak bisa apa-apa. Aku juga banyak salah sebelumnya. Tetapi seperti Tuhan kepada Musa, tetap mau memakai Musa dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Saya beritahu kepada saudara, apapun latar belakangmu, apapun yang pernah kau lalui, kau alami, keterbatasan, kekurangan saudara, Tuhan mau pakai saudara. Toleh kanan kiri katakan, Tuhan mau pakai kamu. Haleluya. Akhirnya Musa yang sempat di periode 40 tahun kedua itu seperti sudah hopeless, useless, tiba-tiba dia diberi kesempatan untuk bekerja. Memberi pengaruh, jutaan orang dikeluarkan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan mujizat-mujizat dinyatakan. Hari Minggu kemarin saya katakan, tongkat Musa diserahkan sesuai perintah Tuhan, menjadi tongkat Elohim. Saya rindukan supaya identitas saudara, income saudara, influence saudara, saudara serahkan kepada Tuhan. Tidak peduli masa lalu saudara, maka Tuhan memakai saudara dengan sangat luar biasa. Yang percaya, kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan. Katakan amin, katakan amin. Musa salah ketika dia berasa, aku sudah tidak akan dipakai Tuhan lagi. Ternyata dipakai. Dari mimbar ini saya sampaikan kepada saudara, kalau ada yang menghakimi diri sendiri, aku useless, aku hopeless, nggak akan ada pekerjaan besar. Saya beritahu, ini adalah the voice of prophecy, suara nubuatan. Tuhan mau pakai saudara untuk pekerjaan besar yang ada di depan saudara, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bisa 10 kali lebih meriah dari itu bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat sosok lagi yang lanjut adalah Abraham. Kalau saudara perhatikan Abraham, dia ini tokoh iman. Dia disuruh meninggalkan tempatnya menuju ke suatu negeri yang Tuhan janjikan.
Dan dia percaya, dia taat. Disuruh korban, dia korbankan anaknya. Karena dia percaya. Tetapi dengar saudara, Abraham ini juga gagal. Sempat dalam hidupnya muncul Hagar. Padahal itu bukan rencana yang suci dari Tuhan. Tapi karena nasihat daripada Sarah, akhirnya muncul Hagar. Dan bukan hanya itu saja. Bible mencatat Abraham untuk menyelamatkan nyawanya, dia pernah menipu 2 kali. Sosok yang ternyata punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi Tuhan masih pakai dia. Pemimpin yang sepertinya ada kekurangan, kesalahan, keterbatasan, kegagalan, terhilang. Tapi ternyata Tuhan masih pakai dia. Tuhan memakai orang yang tidak sempurna. Karena dengan orang seperti itu, Tuhan tetap mau memakainya untuk bekerja bagi dia. Itu Abraham. Banyak kekurangannya sosok ini. Mari kita lihat lagi sosok Daud. Daud disebutkan oleh Tuhan sebagai the man after God's own heart. Seorang yang sesuai hatinya Tuhan. Itu Daud. Dan dia alami kemenangan-kemenangan. Dia meraih great victories. Kemenangan-kemenangan besar dia raih. Dia kalahkan Goliat. Dia perangi Filistin. Dia mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, tetapi di tengah-tengah great victories yang dia raih, ternyata dia kedapatan terhilang. Dia melakukan kesalahan. Dia menipu. Dia berzina. Dan dia membunuh. Tetapi ternyata Tuhan masih pakai orang ini. See yourself as God sees you. Lihatlah dirimu seperti Tuhan melihatmu. Kalau engkau melihat dirimu seperti iblis melihatmu, kamu enggak pantas. Kamu sudah terlalu tua, kamu punya banyak kesalahan dosa. Enggak layak kamu. Itu kalau engkau melihat dirimu dari kacamata iblis. Tetapi kalau dari kacamata Tuhan, memang engkau punya kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan. Tapi aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena aku baik, maka engkau dilayakkan, engkau dibenarkan, engkau dikuduskan. Saudara, itu berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama saya dikasih Yesus, 1, 2, 3. Saya berharga di mata Tuhan, 1, 2, 3. Toleh kanan kirimu, kamu ini dikasihi Tuhan. Ayo, saling mengingatkan, saling menasihati, kamu itu dikasihi Tuhan. Sempat menjadi sosok yang terhilang. Tapi toh Tuhan pakai orang ini.
Mari kita lihat contoh lain. Yunus. Yunus ini, saudara, dia tidak taat. Pribadi yang tidak taat, jelas-jelas tidak taat. Pertama, dia disuruh untuk pergi ke satu tempat. Dia hitung, dia pertimbangkan. Enggak cocok aku kalau di sana. Lebih baik aku ke sana. Enggak taat loh. Dan akhirnya dia bukan berangkat ke sana, tetapi dia berangkat ke sana. Dan dia berlayar ke sana. Dan terjadi peristiwa. Kemudian dia ditelan oleh ikan besar. Tetapi Tuhan Yunus adalah Tuhan kita. The God of the second chance. Tuhan kesempatan yang kedua. Dia memberi kesempatan yang kedua kepada Yunus. Dan akhirnya, ketika Tuhan memakai Yunus, sesuatu hasil yang sangat luar biasa. Orang yang pertama-tama tidak taat ini diberi kesempatan dan Tuhan masih bekerja dengan dia. Itulah Tuhanmu, Tuhanku. Karakternya itu semacam demikian. Nah, kalau Tuhan kita adalah semacam ini, masa kita sesama saling menghakimi, kamu gak layak. Kadang Yesus dengan murid-murid Yesus itu lebih kejam daripada Yesusnya. Suruh dia diam, kata murid-murid ketika sosok Bartimeus berteriak kepada Yesus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu murid-murid berusaha untuk mendiamkan. Tetapi semakin dia berusaha untuk mendiamkan, dia semakin keras berseru. Dan Yesus berkata, membiarkan orang ini. Dan akhirnya menyembuhkan. Saudara, kita di dalam komunitas ini bukan komunitas yang saling mendakwa, saling menghakimi, saling menuduh. Tetapi orang-orang yang punya keterbatasan, kekurangan, kelemahan, diberi kesempatan oleh Tuhan, pengampunan. Dan Tuhan adalah the God of the second chance. Tuhan kesempatan kedua. Kalau engkau diberi kesempatan untuk dipulihkan, disembuhkan, diurapi, the lost leaders, setelah usai pengurapan ini, Tuhan pakai engkau lebih dahsyat lagi. Tuhan mengurapi engkau lebih luar biasa lagi. Katakan amin. Mari kita lihat sosok wanita ini. Rahab. Siapa orang ini? Dia adalah pelacur jalanan di kota Jericho. Pelacur jalanan, saudara. Tetapi ternyata seorang prostitusi ini dapat kemurahan, dapat anugerah. Akhirnya malah dari Rahab, garis keturunan Rahab, terus turun-temurun, malah lahir Yesus. Itulah Tuhanmu, Tuhanku. Dan bahkan ini di perjanjian lama, di perjanjian baru, nama Rahab, seorang pelacur jalanan kota Jericho, termasuk jajaran tokoh-tokoh iman, masuk kepada Hall of Fame dari iman, tokoh iman. Ada Abraham, ada Sarah, ada Musa, ada Daud, ada tokoh-tokoh itu. Dan ternyata Rahab ada di sana.
Betapa luar biasanya Tuhanmu, Tuhanku. Tuhan yang memberikan kemurahan yang sedemikian luar biasa. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita lihat perjanjian baru. Sosok Petrus. Ini pun bukan orang kebaikan. Dia pernah berkata, Tuhan, seandainya semua murid meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya bersyukur sih kalau ada tim saya yang committed. Tapi saya menghargai mereka-mereka yang mungkin tidak memiliki statement, tapi diam-diam. Aku akan tetap komitmen dengan Tuhan, dengan pemimpinku, dengan gereja lokal di tempat ini. Petrus berkata, sepertinya dia punya statement yang vokal. Semua meninggalkanmu, aku enggak. Tapi Yesus tahu hatinya Petrus. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 2 kali. Dan betul saudara, ketika dia ditanya, apakah engkau murid Yesus? Bukan. Beberapa waktu kemudian, bahasamu mirip dari orang Ibrani murid Yesus. Sumpah, aku bukan, aku enggak kenal dia. Sadarlah Petrus, dan dia melihat mata Yesus menatap dia, lalu dia hancur hati, dia menangis karena dia sebagai sosok yang terhilang. Lalu Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan Yesus menemui Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebelum itu Tuhan Yesus berkata, apakah ada lauk pauk? Betapa luar biasanya Tuhan kita ini saudara. Kalau seandainya bukan dia, ketika dia mati, dia bangkit, dan dia menemui, mungkin statement yang keluar dari Yesus, kamu memang murid yang kurang ajar kamu. Tapi tidak demikian Yesus. Apakah ada lauk pauk? Lalu Tuhan menyediakan. Lalu Tuhan berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai diulang 3 kali. Dan Yesus memberi solusi untuk membuktikan kasihnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Supaya melayani. Saudara, mungkin ada dari antara saudara yang sekarang merasa tidak layak. Karena engkau sudah melakukan ini. Terima pengurapan. Dan Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan seperti Petrus, diberi kesempatan. Kita pun sekarang ini diberi kesempatan untuk melayani. Kalau engkau mau menjadi besar, engkau harus menjadi pelayan dari semuanya. Memang pelayan tidak harus khotbah di sini, saudara. Engkau bisa lakukan banyak hal. Tadi siang saya meeting untuk mempersiapkan YHS Charity. Itu adalah kesempatan kita melayani, bukan terisolir dengan 4 tembok yang memisahkan dengan dunia luar. Tetapi dengan YHS Charity ini, kita membantu orang miskin. Dan Yesus berkata, kalau engkau membantu mereka, memberi pertolongan kepada mereka yang paling kecil itu, engkau sudah melakukannya kepadaku. Saudara, di tahun ini kita akan betul-betul sosialisasi dan merealisasi pelayanan kasih. Moto gereja kita adalah apa?
changing lives through Jesus love. Biarlah kita mengubah jiwa-jiwa di luar dengan kasih Yesus. Bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih Yesus. Setuju, katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Kristus Yesus Tuhan. Nah, orang-orang ini, seperti Petrus ini, ketika dia sempat terhilang, lalu mendapatkan ruang untuk melayani lagi oleh Tuhan. Sekali khotbah, 3.000 orang tobat oleh Petrus. Dan kesetiaannya sampai akhir, sejarah gereja mencatat, ketika dia mati, dia disalib. Dan karena merasa tidak layak disalib seperti Kristus, dia minta disalib terbalik. Saya rindukan, saudara, engkau yang memahami ketidaklayakanmu, keterbatasanmu, kekuranganmu. Bila engkau diurapi hari ini, dan engkau melayani Tuhan, itu adalah anugerah. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kita semuanya. Mereka, orang-orang ini dipakai Tuhan walau pernah terhilang. Sebab itu kalau saudara menemukan rekan saudara salah, janganlah gegabah untuk engkau mengucapkan penghakiman. Lebih baik tekaplah mulutmu. Karena ketika engkau menghakimi, padahal Tuhannya mengampuni, engkau akan kena akibat yang kurang, yang tidak baik. Karena Tuhannya saja mengampuni. Lebih bagus adalah aku berdoa supaya dia diberi kesempatan. Dan aku mau mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Lukas pasal 15 ayat 11. Mari kita lihat tentang anak yang terhilang ini. Dia berkata lagi, ada seorang bapa memiliki 2 anak. Yang bungsu berkata kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi kepunyaanku. Minta warisan dia. Dan ia, bapaknya, membagikan kekayaannya kepada mereka. Anak bungsu ini, menurut adat Yahudi, model anak begini mestinya dirajam batu dia. Kalau terekspos di masyarakat, model anak begini dalam Jewish custom, adat Yahudi, anak ini harus mati. Tapi bapaknya keep, menutup, bahkan memberi. Karena kenapa harus dihukum mati? Sebab dia seperti tidak secara langsung berkata, I wish you were dead. Bapak, aku harap kamu itu mati aja. Warisannya kasih aku. Jadi dia memang kepengen bebas dari aturan Bapak. Dari batasan-batasan yang dibuat oleh Bapak. Dari otoritas Bapak. Dia tidak ingin ada Bapak. Semati-matilah Bapak. Berapa banyak orang Kristen juga bersikap seperti ini. Tuhan itu enggak ada. Enggak ada aturan. Enggak ada Tuhan. Aku mau hidup semauku. Rumah Bapa, aku enggak mau posing. Dan itulah yang dilakukan oleh anak tersebut. Lalu di ayat yang berikutnya, di ayat 12 ini, berikanlah kepadaku, give me, berikanlah kepadaku. Jadi anak ini adalah satu sosok pribadi yang
punya permintaan yang selfish, mementingkan diri sendiri. Tidak memikirkan kepentingan, Bapak terluka enggak ya kalau aku ngomong begitu? Bapak sedih enggak ya kalau aku ngomong begitu? Give me, give me, give me. Ada jemaat yang demikian, saudara. Ketika datang ke gereja, enggak ada tujuan lain. Give me. Tidak ada tujuan. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Tidak mau tahu ini. Give me. Berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati aku. Berikanlah kepada aku Tuhan. Terhilang akhirnya. Jadi karakter sosok pribadi yang enggak nganggep Tuhan, enggak rumah-rumah Tuhanan, enggak ada Tuhan itu enggak ada. Lalu kalau seandainya toh dia datang kepada Bapa, give me, give me, give me. Ini anak sedang melangkah menuju posisi terhilang. Ayat 22. Jauh dari Bapak ternyata anak ini sangat-sangat tidak baik keadaannya. Saya mau beritahu kepada saudara, jauh dari rumah Bapak, keadaanmu bukan lebih baik, tetapi getting worse, tambah buruk. Ketika dia keadaannya tambah buruk, dia ingat rumah bapaknya. Lalu dia pulang. Ayat 22, namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, segera bawa kemari jubah panjang yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jari tangannya, serta kasut pada kakinya. Ini sosok yang terhilang. Ketika pulang, saudara, dia membuat statement-statement, Bapak, aku tidak layak menjadi anak Bapak. Aku sudah berdosa kepada Bapa, kepada surga. Jadikanlah aku orang upahan Bapa. 3 statement ini, Bapa enggak nggubris sama sekali. Langsung dipeluknya anak ini. Dia tidak meresponi kalimat-kalimat yang keluar dari anak bungsu tadi. Dia peluk anak ini. Dia berkata kepada hamba-hambanya, segera bawa kemari jubah panjang, 1. Kenakanlah cincin pada jarinya, tangannya, 2. Serta kasut pada kakinya, 3. 3 yang dia lakukan. Saya rindukan semua yang diurapi pada malam hari ini. Engkau sungguh-sungguh mengalaminya dalam hidupmu. Yang pertama, the robe, jubah. Bible mencatat kata jubah itu selalu disimbolkan akan kebenaran, righteousness. Semua kekotorannya, semua pakaiannya yang seperti kain larah compang-camping, ditanggalkan, diganti jubah kebenaran. Siapapun saudara, ketika engkau datang ke rumah Bapa, engkau dalam pelukan Bapa, pakaian yang compang-camping, diberikan jubah kebenaran. Bukan karena perbuatanmu, tetapi karena anugerah engkau dibenarkan. Kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Saya dibenarkan oleh Yesus Kristus. 1, 2, 3, saya dibenarkan oleh Yesus Kristus. Saudara benar bukan karena perbuatan benar. Kalau agama lain berkata, kamu menjadi benar karena perbuatanmu benar. Kristen, ajaran Yesus tidak begitu.
saudara menjadi benar bukan karena doing, tetapi karena receiving. Yesus itu tidak ada salahnya, tapi dia dianggap salah karena receiving semua kesalahan saudara ditimpakan kepadanya. Padahal dia tidak lakukan satu salah pun, tapi karena receiving kesalahan saudara, dia dihukum. Supaya Yesus yang benar, yang menerima kesalahanmu, membenarkan saudara, engkau receiving kebenaran Kristus. Jadi di dalam Kristus Yesus engkau benar, bukan karena engkau melakukan kebenaran, tetapi karena engkau menerima kebenaran Kristus. Jubah kebenaran diberikan kepada saudara semuanya. Dan oleh anugerah kita menerima kebenaran Kristus, dan kebenaran Kristus itu, anugerah itu akan menuntun kita berjalan menjauhi keinginan duniawi, hidup bijaksana, hidup saleh, hidup di dalam kesetiaan, hidup dalam ketekunan. Itu pasal 2 ayat 11, 12. Jadi beda ya saudara, Muslim, Hindu, Buddha, Kristen agamawi mengajarkan, kamu mau benar, kamu harus berbuat benar. Dan tidak ada satupun orang yang bisa berbuat benar. Yesus mengajarkan, kamu menjadi benar, bukan karena berbuat benar, tetapi karena menerima kebenaran Tuhan diberikan kepada saudara. Not by doing, tetapi by receiving. Anak terhilang itu bukan hanya terima jubah, dia juga diberi cincin. Cincin, modelnya enggak begitu cincinnya. Harusnya ada pentolnya di atas itu ada pentolnya gitu. Kalau seseorang diberi cincin oleh penguasa, itu adalah authority, berbicara tentang kuasa. Saudara, distempel dengan cincin itu. Misalnya raja, dia punya cincin, distempel. Dan kalau raja itu memberikan cincin kepada seseorang, otoritasnya ada pada orang tersebut. Dan Bapa memberi cincin kepada anak yang terhilang ini. Segala kuasa ada pada Yesus. Dan Yesus berkata, sekarang aku berikan segala kuasa atasmu, pergilah. Tanda-tanda mujizat menyertaimu. Saya beritahu kepada saudara, di dalam Kristus Yesus, saudara itu punya kuasa. Segala kuasa ada pada diri saudara. Katakan amin. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Jika segala kuasa ada pada kita, maka apa yang dipunyai oleh iblis? Segala kuasa ada pada saya, ada pada saudara. Apa yang dipunyai iblis? Kenapa saudara takut kepada iblis? Harusnya iblis yang takut kepada saudara. Siapa pernah mengusir setan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Pernah ngusir setan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang pernah diusir setan? Nah. Malam ke belakang, ke kamar mandi sendiri. Greng. Waduh, ketepuk, lari saudara-saudara. Yang bener aja. Immanuel, Elohim ada di dalam diri saudara. Elohim itu terang ada di dalam diri saudara. Di mana ada terang, di situ kegelapan menyingkir. Terang saudara, imanilah nanti ketika pengurapan, terang saudara itu terang benderang. Sehingga di mana ada saudara, kegelapan akan berlalu. Katakan amin. Katakan amin. Kalau anak-anak Tuhan di IAS, kalau ada orang jualan rumah, loh kenapa dijual murah rumahnya? Iya, ada hantunya. Beliin saudara-saudaraku.
Lalu didoakan, disyukuri, ada pujian, ada penyembahan, dirapikan, setan pergi, dijual lagi. Wah, untung besar gitu, saudara. Karena segala kuasa ada pada hidup saudara. Anak itu diberi yang ketiga, kasut. Kasut ini berbicara tentang position, kedudukan. Zaman itu, semua budak tidak ada yang berkasut. Hanya yang punya posisi anak yang berkasut. Semua budak telanjang kaki. Hanya anak yang berkasut. Dan bapak ini menerima anak tersebut, diberinya kasut, posisi sebagai anak, bukan budak. Saya beritahu kepada saudara, siapapun saudara malam hari ini menerima pengurapan Jesus Heals Lost Leaders, biarlah engkau memahami, engkau bukan budak. Engkau adalah anak yang dikasih. Dan dia mengasihi saudara selama-lamanya. Katakan amin. Ayat terakhir. Betapa pentingnya pengurapan. Ada satu peristiwa, kenapa pengurapan itu penting. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu sampai seterusnya, Roh Yahweh berkuasa atas Daud. Lalu Samuel bangkit kemudian pergi ke Rama. Kapan? Ketika Daud yang muda ini diurapi, itu sebuah deklarasi penyertaan Tuhan atas Daud. Roh Yahweh berkuasa atas Daud. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ayat 18. Salah seorang dari hamba-hambanya menjawab dan berkata, aku pernah melihat seorang anak laki-laki dari Isai, yang dimaksudkan adalah Daud, anak Isai. Orang Bethlehem itu, yang mahir dalam bermain kecapi, dan seorang yang berani, gagah perkasa. Ia juga seorang prajurit perang dan mahir berkata-kata, serta seorang yang berpenampilan baik, dan Yahweh menyertainya. Ayat ini muncul setelah pengurapan. Saya rindukan ini adalah sosok saudara. Engkau adalah pribadi yang gagah perkasa. Engkau adalah pribadi yang baik. Yahweh menyertai saudara. Pulang dari tempat ini, siapapun saudara yang lemah dirubah menjadi kuat, yang takut dirubah menjadi berani, yang terhilang memiliki pengaruh yang luar biasa. Ayo kita berdiri bersama-sama saudara.